Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aparianto Rasidi, NIM 1915 10 90 10 14. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen kebun kopi sebagai upaya yang mendukung potensi kopi. Kopi sebagai salah satu hasil pertanian, terutama di sektor perkebunan, memiliki peminat yang tersebar di seluruh dunia. Daya tarik kopi berupa keunikan rasa, aroma, sejarah, dan lain sebagainya menjadi alasan dibalik besarnya popularitas kopi di berbagai negara. Kopi sebagai salah satu sumber alami kafein yang merupakan zat dengan manfaat meningkatkan kemampuan kognitif dan mampu meningkatkan daya konsentrasi menjadi alasan lain mengapa kopi sangat digemari. Usaha yang tidak didukung oleh manajemen yang baik tidak akan bisa menciptakan keberhasilan yang baik. Begitu pula dengan perkebunan, di mana pada proses dituntut untuk selalu memikirkan bagaimana mencari produktivitas tinggi sekaligus menentukan keberlanjutannya. Manajemen dalam perkebunan umumnya meliputi bagaimana mengolah sumber daya alam, sumber daya manusia, budidaya, dan panen. Sumber daya alam merupakan suatu komponen dalam ekosistem yang keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam hayati yang menunjang pertumbuhan kopi adalah tanaman peneduh, sedangkan sumber daya alam non-hayati yang mempengaruhi pertumbuhan kopi adalah air, tanah, dan iklim. Air merupakan komponen penting dalam menunjang kelangsungan makhluk hidup. Air umumnya didapat dari penyiraman oleh manusia maupun air hujan. Tanah merupakan media utama dalam penanaman tanaman kopi. Tahap awal penanaman kopi hendaknya dilakukan dengan penaburan pupuk kandang untuk meningkatkan unsur hara pada tanah. Tanaman pelindung pada kopi adalah untuk menahan tanah agar tidak mudah erosi sehingga unsur hara yang ada pada tanah tidak mudah hilang terbawa air. Iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kopi. Keadaan iklim akan mempengaruhi kualitas dan produktivitas tanaman kopi karena iklim berkaitan dengan cahaya matahari, curah hujan, dan suhu. Sumber daya manusia merupakan manusia yang bekerja dalam lingkungan lembaga seperti halnya tenaga kerja, pekerja, dan karyawan yang berperan sebagai penggerak untuk mewujudkan tujuan yang ada dalam suatu organisasi. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dilakukan oleh usaha manusia, sehingga sumber daya manusia sangat menentukan untuk keberhasilan yang ada dalam suatu organisasi. Budidaya merupakan suatu proses kegiatan dengan tujuan utama untuk memanfaatkan atau mengambil hasil dari sebuah kegiatan tersebut. Budidaya dapat dianggap sebuah inti dari usaha tani. Untuk itu, upaya budidaya sangatlah penting agar hasil dari yang dibudidayakan melimpah. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan budidaya tanaman kopi. Yang pertama, bahan tanam. Bibit-bibit tanaman kopi berasal dari perkembangbiakan secara generatif dan bibit yang berasal dari perkembangbiakan secara vegetatif. Penanaman awal dari budidaya tanaman kopi, yang mana dalam penanaman ini hal yang perlu dipersiapkan meliputi yang pertama adalah lahan, lalu tanaman penaung, dan yang ketiga adalah pembuatan lubang tanaman. Pemeliharaan adalah tindak lanjut dalam usaha untuk mendapatkan tanaman yang terbaik agar memberi hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Pemeliharaan kebun kopi meliputi menyulam, menyuburkan tanah, pemupukan, dan pemangkasan. Yang terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Pemanenan. Kopi dipanen ketika sudah benar-benar masak. Panen kopi dilakukan secara bertahap. Panen raya biasa terjadi selama 4 hingga 5 bulan dengan interval pemanenan sekitar 10 hingga 14 hari. Proses pemanenan kopi terbagi menjadi 3, yaitu panen awal sekitar 15-20%, panen raya sekitar 60-70%,
Dan yang terakhir adalah panen sisa sekitar 15-20%. Durasi ketiga tahap pemanenan tersebut mencapai 2-3 bulan. Manajemen harus selalu diutamakan dalam setiap kegiatan usaha, terutama perkebunan, karena baik tidaknya manajemen akan berpengaruh terhadap terorganisirnya segala kegiatan dalam usaha itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas setiap aspek dalam manajemen sangat perlu untuk ditingkatkan guna mendukung keberhasilan sistem manajemen yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.